Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bakhairin dengan NIM 1204 dan nomor 1915. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir saya sebagai tugas besar statistika sains data. Isi dari presentasi kali ini adalah 1. Data wrangling, 2. Data visualization, 3. Data processing, dan yang keempat adalah model implementation. Yang pertama adalah data wrangling. Data wrangling merupakan proses pembersihan, penataan, dan pengayaan data mentah dalam format yang diinginkan untuk mendapatkan hasil pengambilan keputusan yang lebih baik dalam waktu yang lebih singkat. Jadi pada gambar, saya menggunakan fungsi pada library pandas.add yang saya jalankan melalui Python. Digunakan untuk menampilkan data frame di bagian awal baris. Secara umum data yang ditampilkan akan berjumlah 5 indeks awal, tetapi kita juga dapat menambahkan lebih dari 5 dengan menambahkan integer atau bilangan yang kita inginkan ke dalam kurung pada head tersebut. Yang kedua adalah yang kanannya atau df.tail, sama seperti df.head menampilkan 5 data, tetapi ini ada yang ditampilkan adalah 5 data terakhir pada data frame. Yang head dari atas 5 indeks dari atas data frame, yang tail adalah 5 indeks dari data terakhir data frame. Lalu selanjutnya adalah unique, digunakan untuk mengquery data yang unik atau berbeda dari suatu kolom yang hanya dimiliki beberapa indeks saja, sedangkan indeks lain memiliki data yang berbeda. Yang selanjutnya adalah data sampel, digunakan untuk memilih data secara random pada data frame, namun kita juga dapat memasukkan kriteria yang kita inginkan, seperti jumlah data yang kita inginkan dan berapa persen data yang diambil dari data frame tersebut. Lalu data describe. Data describe ini adalah digunakan untuk menampilkan deskripsi statistika data atau sari numeriknya, hanya kolom yang bertipe numerik yang akan diproses oleh .describe ini. Lalu selanjutnya df-info, digunakan untuk menampilkan data informasi secara detail tentang data frame seperti jumlah baris, nama kolom, beserta jumlah data dan tipe-tipe datanya. Lalu data visualization. Data visualization adalah tampilan berupa grafis atau visual dari informasi dan data. Dengan kata lain, data visualization mengubah kumpulan data menjadi lebih sederhana untuk ditampilkan. Dengan menggunakan elemen view tersebut, pembaca akan lebih mudah memahami tren, outliers, dan pola dalam suatu data. Di sini saya mencoba memplotkan total views berdasarkan ID kategori pada data video saya yang saya gunakan. Sebelum melakukan plot, data tentu kita harus melakukan query untuk memilih kolom mana yang akan kita gunakan. Setelah itu baru data hasil query yang digunakan tersebut sebagai berikut. Yang sebelah kanan, yang sebelah kiri adalah query-nya. Lalu yang sebelah kanan adalah grafik memplotkan dengan cara plot biasa, lalu yang bawahnya adalah dengan cara scatter plot. Dari grafik di atas kita lihat bahwa pada video ID dengan kategori 10, dengan ID kategori 10, memiliki jumlah view sangat banyak. Untuk mengetahui sebagaimana bisa kategori memiliki views lebih banyak pada ID kategori, bisa kita gunakan pada data processing. Data processing merupakan data proses. Yang ketiga adalah data processing. Data processing merupakan proses pengumpulan data dan dikonversi menjadi sebuah informasi yang bermanfaat dan dapat digunakan. Saya mencoba mengambil data dengan jumlah dislike lebih besar dari 10% dari jumlah likes, seperti yang di kiri. Seperti yang dilihat, data ini kurang bisa digunakan karena tidak menjelaskan apapun, karena masih terlalu gambling atau terlalu acak. Lalu saya melakukan query untuk mencari video dengan likes sama dengan 0. Yang pada data sebelah
kanan, terdapat 172 video yang memiliki likes sama dengan 0. Dan jumlah maksimum views-nya bahkan mencapai 5.611.957. Bagaimana data itu bisa seperti itu? Lalu saya mengecek video dengan rating penilaian yang video yang dihidupkan dan tidak dihidupkan ratingnya. Seperti yang di kiri adalah contoh data yang ratingsnya tidak dihidupkan atau dinonaktifkan, sedangkan yang kanan adalah ratingsnya dihidupkan. Yang dilihat sebelah kiri secara umum atau hampir semua video yang like-nya sama dengan 0, ratingsnya tidak dihidupkan oleh youtubernya atau sang yang upload videonya. Sedangkan yang kanan terdapat hanya 3 video yang ratingsnya dihidupkan oleh publishernya. Dapat disimpulkan bahwa penonton akan menjadi lebih fokus menonton video yang ratingsnya dimatikan daripada saat ratingnya diaktifkan. Selanjutnya adalah presentasi video dengan likes lebih banyak daripada dislike dengan video likes lebih sedikit daripada dislike. Presentasinya seperti ini, 0,98 banding 0,01. Ternyata presentasi video yang memiliki likes lebih banyak daripada dislike lebih tinggi jika dibandingkan dengan video yang memiliki jumlah dislike lebih banyak daripada likes. Ini. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa atau insight yang didapat rata-rata video dengan views lebih banyak memiliki likes lebih banyak daripada dislike jika dibandingkan dengan video yang memiliki jumlah dislike lebih banyak daripada like, serta memiliki standar deviasi berbanding lurus dengan rata-rata. Jadi umumnya video yang views-nya yang banyak akan mendapatkan banyak likes dibandingkan dislike dan sebaliknya. Lalu perbandingan rata-rata standar deviasi jumlah komen antara video dengan likes lebih banyak dari dislike dengan video likes lebih sedikit dari dislike. Seperti yang dilihat dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa video yang memiliki likes lebih banyak daripada dislike rata-rata memiliki komen yang lebih sedikit, dan sebaliknya video yang memiliki dislike lebih banyak daripada likes memiliki komen yang lebih banyak. Jadi bisa diasumsikan jika komen sedikit tetapi banyak likes, artinya penonton jadi fokus melihat konten yang ada di dalam video daripada komen yang ada pada video. Selanjutnya adalah rata-rata jumlah like atau dislike untuk video yang dengan komentar yang dinonaktifkan. Seperti ini perbandingannya. 0,83 banding 0,16. Jadi dapat ditarik kesimpulan atau insight yang dapat rata-rata rasio video yang menonaktifkan komentarnya memiliki likes lebih banyak dibanding dislike. Artinya viewer atau penonton hanya diperbolehkan melihat isi video daripada mengomentari video yang menyebabkan likes-nya menjadi lebih tinggi daripada dislike. Selanjutnya adalah rata-rata jumlah komen atau perbanding views untuk video dengan ratingsnya yang dinonaktifkan. Seperti yang dilihat adalah 0,001 dibanding 0,99. Jadi dapat ditarik kesimpulan rata-rata rasio video yang mengaktifkan bit ratings, yaitu likes atau dislike, memiliki views yang banyak dan komentar yang lebih sedikit dibanding video yang menghidupkan ratings pada video dan sebaliknya. Lalu adalah rata-rata jumlah view untuk video yang tidak memiliki teks.
teks. Teks itu adalah yang pagar-pagar video itu. Ya, setelah dicek, df query, lakukan query, dihasilkan rata-rata video yang tidak memakai teks sebanyak 1.400.000 banyak sekali. Rata-rata views-nya video yang tidak memiliki teks sebanyak 1.494.136,36 sekian. Lalu perbandingan rata-rata views yang tidak melakukan rating like atau dislike dengan meninggalkan rating like dan dislike. Artinya adalah di sini viewer dilihat dari apakah dia melakukan rating, like dan dislike atau hanya menonton saja. Setelah dilihat rata-rata penonton hanya menonton video tanpa melakukan like dan dislike. Lalu masuk ke model implementasi. Model implementasi yang saya gunakan adalah metode K-nearest report. Algoritma K-nearest report adalah algoritma supervised learning, di mana hasil dari instansi yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori tetangga terdekat. Tujuan KNN sendiri adalah untuk menghasilkan objek, untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan sampel-sampel data training. Ini adalah plot hasil dari US video, dan juga sebelum melakukan metode K-nearest report, saya melakukan clustering pada data yang saya gunakan, data US video pada praktikum yang kedua. Seperti ini tampilan datanya yang sebelum saya lakukan model implementasinya atau data yang belum diapa-apakan, belum diolah secara defaultnya. Datanya seperti ini tampilannya. Views terhadap komen count-nya atau jumlah komen, dan likes terhadap dislike-nya. Pada model implementasi metode KNN ini, saya mendefinisikan X pada data views, likes, dislike, comments count, dan Y sebagai cluster yang saya mengambil secara acak y-test sebesar 40%. Gambar di kiri, trend, test, trend, test dengan size random 0,4 dengan shape-nya seperti ini atau bentuk datanya. Kemudian setelah ditentukan mana data trend, mana data testnya, kita menghitung nilai dari KKN yang dipakai. Jadi saya menghitung dengan 1 sampai 30 range-nya. Skor yang didapat sekitar 0,99, 0,76, 0,966, 0,97, 0,854 dan seterusnya. Skor yang didapat dilihat cukup bagus. Lalu kita hitung dulu rata-rata akurasi KNN yang didapatkan. Setelah dihitung, rata-rata akurasinya adalah 0,99487397159898 dan 1. Setelah dilihat pada skor yang didapat dan grafik yang muncul, dapat dilihat bahwa ternyata akurasi model yang didapat pada metode KNN kali ini cukup bagus, dengan akurasi hampir 100%. Lalu yang terakhir saya lakukan metode KNN-nya digunakan karena KNN sendiri merupakan metode yang digunakan untuk mengecek objek baru yang datang berdasarkan dari data-data sampel
yang digunakan didapatkan akurasi model yang cukup bagus sebesar tadi 0,9 sekian. Dengan begitu kita dapat menambahkan objek baru seperti gambar di atas dengan format view, slide, slide, dan comment count. Seperti ini saya mencoba menambahkan data baru secara random atau ya bisa dimasukkan secara terserah user atau kemauan user. Lalu lakukan predict pada KNN predict as new data ini. Lalu kita lakukan pass atau predict data yang Y0 adalah data yang ini untuk mengecek dia masuk ke cluster berapa. Saya masukkan data tersebut dan setelah saya cek masuknya cluster ketiga. Lalu data yang kedua saya coba masukkan secara random juga. Ternyata masuknya ke cluster ke-1. Dengan begitu metode KNN berhasil dilakukan pada data US video yang saya gunakan. Presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.